Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif berkarya, kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini saya akan mereview kualitas dari mikrofon wireless Godox Movlink M2 ini. Ya, ini dia. Dan sebelumnya saya sudah pernah membuat video unboxing dari paket Godox yang kita beli ini, apa saja yang kita dapat, atau dalam box ini apa saja isinya. Ya, diantaranya ada satu buah receiver dan dua buah transmitter. Dan mari kita review kualitas dari mikrofon Godox Movlink M2 ini. Kawan-kawan sekalian, volume atau sound yang kalian dengar saat sekarang ini merupakan kualitas dari mikrofon Godox. Dan sekarang saya sudah gunakan. Ya, ini merupakan salah satu transmitter yang dimiliki oleh Godox. Dan kalian bisa menilai kualitasnya seperti apa. Dan di dalam box ini masih ada satu. Yang saya gunakan ini adalah transmitter A nya, dan ini merupakan transmitter B nya. Saya akan aktifkan transmitter B nya dan kita akan sama-sama menilai kualitasnya bagaimana ketika kita mengaktifkan dua buah transmitternya. Ya, saya aktifkan. Ya, sudah menyala. Hal yang membuat saya tertarik untuk menggunakan Godox ini salah satu diantaranya adalah karena sudah menggunakan LCD monitor. Dan di LCD ini kita bisa melihat indikator baterainya, kemudian kita bisa memastikan apakah mikrofon atau transmitter ini sudah terhubung dengan receiver yang kita pasang di kamera ini atau belum. Dan di transmitter ini kita juga bisa memute rupanya, sekaligus mengunmute sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di transmitter ini sudah memiliki mikrofon internal, ya. Jadi tanpa menggunakan mic lavalier, mikrofon Godox ini atau transmitter Godox ini sudah bisa kita gunakan. Dan sekarang ini saya menggunakan mikrofon Godox tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Ya, artinya yang kita gunakan adalah mikrofon internal yang dimiliki oleh mikrofon Godox ini. Nah, selain transmitter Godox atau dalam paketan Godox Movlink M2 ini terdapat mic lavalier sebanyak 2 buah. Artinya setiap transmitter sudah disediakan mikrofon eksternalnya, mic lavaliernya. Sebentar kita akan coba bagaimana perbandingan ketika kita menggunakan mikrofon eksternal atau menggunakan mikrofon lavalier ini, dan bagaimana hasilnya ketika tanpa menggunakan mikrofon lavalier. Dan kualitas tanpa menggunakan mikrofon lavalier sebagaimana yang kawan-kawan dengarkan saat sekarang ini. Dan silakan dinilai kualitasnya seperti apa. Dan ada kabel penghubung TRS dan TRRS, artinya dari receiver ke handphone atau Android, iPhone juga sudah support. Jika teman-teman ini ingin menggunakan mikrofon ini menggunakan HP. Kemudian ada dead cat. Ya, ini fungsinya ketika teman-teman menggunakan mikrofon ini di outdoor. Jadi bisa memfilter suara noise yang ada di outdoor. Nah, selanjutnya saya akan mencoba bagaimana kualitasnya ketika kita menggunakan mikrofon lavalier, dan saya akan colokkan di transmitter B ini. Ya, dan saya akan memute transmitter A ini. Saya mute dulu. Cek, cek, cek. Ya. Dan sekarang saya telah menggunakan mikrofon Godox dengan memasangkan mikrofon eksternal atau mic lavalier yang sudah masuk dalam paketan mikrofon Godox ini. Kelebihannya ketika kita menggunakan mikrofon lavalier bisa kita sembunyikan, misalnya dimasukkan di dalam baju, kemudian kita jepitkan di bagian baju kita. Nah, bagaimana kawan-kawan sekalian? Bisa dibandingkan kualitas suara yang dihasilkan oleh mikrofon Godox Movlink M2 ini ketika menggunakan
transmitter tanpa mikrofon lavalier atau mikrofon eksternal, dan jika dibandingkan ketika kita menggunakan mikrofon eksternal atau mikrofon lavalier, mungkin ketika menggunakan mikrofon lavalier kualitas vokal atau sound yang dihasilkan lebih bulat dan penangkapan suaranya lebih terfokus kepada si pembicara, sehingga suara noise yang ada di sekitarnya paling tidak bisa ditekan lagi atau tidak terlalu besar noise yang dihasilkan. Dan kualitasnya seperti ini. Sedikit tambahan, kalau yang tertera di dalam manual book yang ada di paketan mikrofon Godox Movlink M2 ini, mohon maaf, bahwa mikrofon Godox ini dengan kualitas transmitter atau pemancar yang dimiliki bisa menjangkau jarak sekitar 50 meter, dan nanti akan kita coba di konten berikutnya. Kita akan mengetes apakah memang mikrofon Godox ini dari transmitter ke receiver jaraknya bisa sekitar 50 meter atau tidak. Dan beberapa review yang saya pernah lihat, ketika mikrofon atau receiver ini digunakan dan objeknya membelakangi kamera, yang dihasilkan itu suaranya putus-putus atau jaringannya terputus. Tapi itu review milik orang lain. Nanti kita akan coba sendiri apa memang seperti itu. Yang pasti saya pernah menggunakan mikrofon Godox ini kemarin pada konten podcast menggunakan dua narasumber atau dua objek yang menghasilkan suara, dan contohnya seperti ini. Tanya menyejukkan orang, sikapnya tidak menyakitkan orang. Pergaulannya humble gitu kan. Betul, ya, seperti itu. Bukan kelihatan soleh itu, karena Gimana kawan-kawan bisa disaksikan dan didengarkan kualitasnya ketika kita menggunakan mikrofon wireless Godox Movlink M2 ini pada konten podcast. Dan penilaian saya secara pribadi dengan harganya sekian-sekian, saya pikir tidak terlalu mahal dan memang sudah sesuai dengan kualitas yang dihasilkan dan sangat membantu sekali. Kawan-kawan sekalian, mungkin sampai di sini penilaian saya atau review kita terkait dengan Godox. Oh ya, sebelum saya akhiri, kita coba menggunakan Depcat ini dulu. Ya, orang lain menyebutkannya dengan istilah bulu kucing. Ya, kita coba. Berarti saya harus melepas yang ini. Ya, dan kita mute dulu mikrofon yang menggunakan lavalier ini, kita mute. Ya, yang aktif sekarang adalah Godox transmitter A-nya, dan coba kita gunakan. Ya, cek tes 1 2 3, dan seperti ini hasil tangkapan suara ketika kita menggunakan Depcat dari Godox Movlink M2. Kawan-kawan sekalian bisa menilai bagaimana kualitas yang dihasilkan. Saya mencoba meniupnya, bagaimana hasil noise yang dihasilkan. Ya, silakan kawan-kawan sekalian, jika ingin menilai kualitas dari mikrofon Godox Movlink M2 ini bisa komentar di kolom komentar di bawah. Dan yang punya pengalaman menggunakan mikrofon wireless Godox Movlink M2 ini bisa memberikan atau menceritakan pengalamannya di kolom komentar di bawah. Oke, saya pikir sampai di sini dulu review kita terkait dengan mikrofon Godox Movlink M2 ini. Di konten berikutnya kami akan membuat review bagaimana menggunakan mikrofon Godox ini di lokasi outdoor, dan kita akan mengetes sejauh mana jarak yang bisa ditangkap oleh mikrofon wireless Godox Movlink M2 ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.